Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Grace Martian Hakim, STMKOM, selaku dosen mata kuliah AI for Education, dan teman-teman semua kelas 7D yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai dampak machine learning sebagai kecerdasan buatan pada pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Nur Putri Driana Pamungkas, lalu ada saya sendiri Nyimas Dina Mursidah, dan yang terakhir ada Risa Ristiandari. Adapun pokok pembahasan pada kali ini, nah sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, adapun pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian machine learning, yang kedua ada machine learning sebagai kecerdasan buatan dalam konteks pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Yang ketiga ada peran machine learning dalam pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Yang keempat ada interaksi machine learning dalam pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Dan yang terakhir ada peluang dan tantangan. Untuk mengefisiensikan waktu, yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Nur Putri Driana Pamungkas. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian machine learning. Nah, teknologi machine learning ini adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu peran machine learning, kita juga harus tahu pengertian-pengertiannya. Nah, di sini ada 3 ahli yang memaknai machine learning. Pertama itu ada Arthur. Arthur memaknai machine learning sebagai kemampuan untuk melakukan pembelajaran tanpa harus menjelaskan atau terprogram secara eksplisit kepada komputer. Terus di sini ada Tom Michael berpendapat bahwa machine learning adalah komputer yang memiliki kemampuan melakukan belajar dari pengalaman terhadap tugas-tugasnya dan mengalami peningkatan kinerja. Sedangkan yang terakhir, menurut Budi Harto, machine learning adalah tipe dari kecerdasan buatan yang menyediakan komputer dengan kemampuan untuk belajar dari data tanpa secara eksplisit harus mengikuti instruksi terprogram. Nah, kita 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 rangkum bahwa machine learning ini adalah suatu mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar yang mana mengolah data gitu ya, machine learning itu. Nah, di sini juga kecerdasan buatan atau AI itu adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik yang dilakukan oleh manusia. Jadi, machine learning ini dibuat itu untuk
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, bahkan jawabannya itu bisa lebih dari jawaban dari manusia gitu. Terus kita masuk ya kepada materi machine learning sebagai kecerdasan dalam konteks pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Nah, jadi suatu hari terdapat seorang pionir ya, tepatnya pada tahun 1950 ada seorang pionir, seorang pionir ahli matematika, namanya itu Alan Turing, di mana Alan Turing ini melakukan percobaannya itu, jadi Alan Turing ini Turing sebuah komputer melalui terminalnya yang ditempatkan pada jarak yang jauh. Nah, di ujung satu ini terdapat terminal dengan software AI dan di ujung lainnya terdapat sebuah terminal dengan seorang operator. Nah, seketika seorang operator tersebut itu tidak mengetahui bahwa di ujung lain itu dipasang software AI. Nah, operator tersebut itu mengajukan beberapa pertanyaan dan berkomunikasi sehingga si komputer itu memberikan respon gitu. Nah, si komputer itu memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator tersebut. Nah, operator tersebut itu mengira bahwa ia itu sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada di terminal lain. Nah, padahal di terminal lain itu nggak ada orang ya, melainkan menggunakan software AI. Nah, dari sini kita tahu bahwa kecerdasan komputer itu bisa melebihi dengan kecerdasan manusia. Namun di sini kita digunakan kata machine learning. Machine ini artinya mesin. Nah, mesin ini adalah pembeda, kata mesin ini adalah pembeda dari manusia karena kan kalau mesin itu memang mesin. Nah, kalau manusia itu dia bisa belajar gitu. Jadi yang membedakan dari kata mesin dengan manusia itu bahwa manusia itu bisa belajar sedangkan mesin itu datanya harus diinput dulu oleh manusia seperti itu. Nah, machine learning juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan dunia luar untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuannya. Jadi, machine learning ini beradaptasi dan memasukkan data-data dari dunia luar untuk informasi yang kita cari gitu. Nah, dalam hal ini kata mesin, nah kemampuan tersebut antara lain role learning, learning by taking advice, learning from example, terus learning in problem solving, dan yang terakhir ada discovery. Nah, kemampuan-kemampuan ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh machine learning. Sekali lagi ya teman-teman, perlu kita ketahui bahwa arti machine learning itu adalah suatu komputer yang kita itu mengolah datanya di situ gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada kemampuan machine learning yang tadi itu ada kemampuan role learning, di mana kemampuan ini menggunakan hasil penelusuran atau hasil perhitungan sebelumnya tersimpan di dalam change memory komputer untuk menentukan strategi ke langkah berikutnya. Nah, metode ini juga memiliki kemampuan mengorganisir penyimpanan informasi dan lebih cepat mengambil nilai yang sudah tersimpan daripada menghitung ulang dan menggeneralisasi.
Hal ini akan mencegah terlalu besarnya informasi atau nilai yang disimpan. Nah, sedangkan kemampuan learning by taking advice menggunakan advice tingkat tinggi dalam bahasa manusia untuk menghasilkan suatu aturan operasional. Nah, advice mana yang akan digunakan dari sekian banyak yang ada di proses menggunakan operator-operator seperti analisis kasus, pencocokan, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya itu ada kemampuan metode learning from example, di mana kemampuan ini menggunakan semua contoh dari permasalahan yang pernah diselesaikan atau si datanya teh yang pernah dimasukkan ke sistem gitu. Hal terpenting dari metode ini klasifikasi untuk memilah atau mengklasifikasi menjadi positif atau negatif. Jadi si datanya itu dikelompokkan ke dalam data yang termasuk data positif dan data negatif gitu. Nah, hasil dari metode ini adalah suatu deskripsi konsep. Metode ini menggunakan algoritma search untuk mengeliminasi dan menghasilkan suatu keputusan. Jadi menggunakan apa tadi? Algoritma search untuk dikelompokkan si data-data tersebut itu atau apa? Dihasilkan suatu keputusan, apakah keputusan itu baik atau enggaknya gitu. Nah, terus ada kemampuan atau metode learning in problem solving, di mana metode ini berusaha untuk memperbaiki pemecahan masalah dari masalah-masalah yang sudah ada atau sudah pernah diaplikasi. Metode ini menggunakan solusi dari contoh masalah sebagai masukan dan akan menghasilkan penemuan cara baru untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Jadi jika kita misalkan menanyakan suatu, jadi jika ada masalah di machine learning itu akan menyelesaikan masalahnya dan akan apa ya, menimbulkan dan akan menimbulkan solusi gitu. Nah, bukan menimbulkan atau ya, akan mendapatkan solusinya tersendiri gitu. Nah, jadi kemampuan machine learning itu bisa menemukan solusi dalam permasalahan yang didapat. Terus ini juga ada menurut Siolani dalam Kusuma Dewi bahwa yang terakhir ini kemampuan discovery ya, yaitu suatu usaha untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum ditemukan sebelumnya. Metode ini menggunakan heuristic search yang berdasarkan kepada analogi, minat, bahkan misteri. Hasil dari metode discovery ini cenderung sulit diperkirakan karena biasanya berdasarkan informasi atau pengetahuan yang minim. Nah, jadi kalau kemampuan discovery ini suatu untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan. Jadi si machine learning ini mengambil data atau informasi dari AI gitu untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru, untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi dalam konsep AI ya atau artificial intelligence itu terdapat beberapa perbedaan dengan machine learning. Nah, kalau misalkan sistem AI itu umumnya digunakan untuk memberikan perintah pada setiap aplikasi atau mesin yang terintegrasi dengan
suatu jaringan gitu ya. Nah, sedangkan kalau machine learning ini lebih sering digunakan untuk proses analisis data seperti prediksi dan klasifikasi. Jadi dari penjelasan yang tadi ya, kalau misalkan machine learning itu mengklasifikasi data ke apakah data ini tuh baik atau tidaknya gitu. Nanti kalau misalkan udah dirasa si datanya cocok atau tidaknya nanti diinformasikan kepada orang yang mencarinya. Terus dengan kata lain itu sistem yang digunakan oleh AI lebih kompleks dibandingkan machine learning karena biasanya machine learning mendapat data atau informasi infrastruktur yang dibangun oleh AI. Nah, jadi si machine learning itu tetap aja dia mengambil mengambil datanya itu dari AI gitu. Jadi kalau misalkan dilihat kembali mah si machine learning itu ada di bawah AI gitu urutannya tuh. Mungkin dari saya dicukupkan ini saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Putri Adriana Pamungkas yang telah menyampaikan materinya. Untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu di next slide-nya. Halo, Nur Putri. Sebentar Pengen kayaknya lagi nge-lag. Oh iya, siap. Slide-nya sudah ini belum? Nah, baik, terima kasih. Baik, teman-teman, pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran machine learning dalam pembelajaran, pengajaran, dan penelitian yang akan disampaikan oleh Risa Ristiandari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran machine learning dalam pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Nah, peran machine learning dalam bidang pendidikan ini menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu memecahkan beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru saat ini. Namun seperti teknologi baru lainnya ada tantangan dan resiko yang perlu ditimbangkan sebelum melakukan penerapan. Nah, machine learning ini sebuah cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan belajar dan meningkatkan kinerja dari data. Nah, peran machine learning ini mempunyai potensi besar untuk merepulasi bidang pendidikan. Nah, adapun beberapa cara di mana machine learning ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru. Nah, yang pertama itu yaitu personalisasi pembelajaran, di mana personalisasi pembelajaran ini algoritmanya itu dapat menganalisis data siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka serta gaya belajar yang paling efektif. Dengan demikian, pendidikan dapat penyesuaian materi dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu pengenalan pola
di mana machine learning ini dapat digunakan untuk mengenali pola dalam data siswa, terus membantu prediksi tentang kemungkinan keberhasilan atau tentang di masa depan. Nah, ini juga dapat membantu guru dan mengidentifikasi siswa yang berisiko dalam memberikan intervensi dini untuk membantu mereka. Nah, adapun eh, pembuatan konten pendidikan di sini, algoritma machine learning ini dapat menganalisis konten pendidikan yang ada dan menghasilkan materi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kemampuan siswanya. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu evaluasi otomatis, di mana machine learning ini dapat digunakan untuk mengembangkan sistem evaluasi otomatis. Satu, Gas. Nah, dilanjut ya. Nah, untuk pembuatan konten pendidikan, yang pertama tadi udah, terus yang kedua yaitu pembelajaran berbasis game, di mana machine learning ini dapat digunakan untuk mengembangkan permainan edukatif yang dapat membantu siswa belajar keterampilan secara menyenangkan atau interaktif. Nah, di mana pembelajaran berbasis game ini dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa sehingga memastikan bahwa siswa itu belajar dengan paham dan mengerti. Nah, adapun meskipun machine learning menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, nah ada juga beberapa tantangan dan resiko yang perlu ditimbangkan sebelum menerapkan dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama yaitu privasi dan keamanan data. Nah, di mana data siswa yang digunakan dalam machine learning ini sangat sensitif dan harus dilindungi dengan baik. Nah, ada resiko keamanan data yang dapat mengakibatkan pelanggaran privasi siswa. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa data tersebut itu disimpan dan diproses dengan aman. Nah, yang kedua yaitu ketergantungan berlebihan pada teknologi. Nah, di mana ketergantungan ini dalam pendidikan dapat menyebabkan ketergantungan berlebihan pada teknologi. Nah, ini dapat merugikan kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis dan memecahkan masalah secara mandiri gitu ya. Kalau ketergantungan. Terus yang selanjutnya yaitu keterbatasan algoritma. Nah, di mana meskipun machine learning ini dapat membantu dalam banyak aspek, nah, algoritma ini juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu dapat menghasilkan hasil yang optimal. Nah, penting untuk memahami keterbatasan ini dan tidak mengandalkan algoritma secara eksklusif untuk mengambil keputusan penting dan dalam pendidikan. Oke. Nah, materi selanjutnya yaitu peran machine learning dalam pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Nah, peran machine learning ini dalam bidang pendidikan menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu memecahkan beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru saat ini. Namun, seperti teknologi baru lainnya, ada tantangan dan risiko yang perlu ditimbangkan sebelum melakukan penerapan yang tadi ya penjelasannya. Terus, selanjutnya itu perlu adanya upaya untuk mengembangkan model machine learning yang lebih efektif dan minimalisasi risiko terjadi diskriminasi atau bisa dalam model tersebut. Nah, selain itu, upaya untuk memastikan privasi dan keamanan data juga menjadi hal yang penting dalam penerapan machine learning di pendidikan. Nah, adapun beberapa teori yang mendukung penerapan machine learning dalam bidang pendidikan, antara lain yaitu teori pembelajaran kognitif, konstruktif, dan teori pembelajaran kolaboratif. Nah, teori pembelajaran kognitif ini menekankan pentingnya pemahaman dan pemrosesan informasi dalam proses
pembelajaran, di mana machine learning ini dapat membantu siswa dalam memahami dan memproses informasi dengan menyediakan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga algoritma machine learning ini dapat menganalisis data siswa untuk mengidentifikasi pola data siswa untuk dalam memahami konsep yang kompleks. Nah, adapun teori pembelajaran konseptivitas tipis, teori ini menekankan pentingnya peran siswa dalam membangun mengetahui mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Terus yang ketiga yaitu teori pembelajaran kolaboratif, di mana teori ini menekankan pentingnya kerjasama dan interaksi dalam proses pembelajaran. Nah, dengan memanfaatkan kekuatan machine learning ini, pendidikan dapat mengoptimalkan proses pembelajaran, terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif bagi siswa. Boleh dilanjut? Nah, adapun materi selanjutnya, interaksi machine learning ini dalam pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Nah, interaksi machine learning terbagi menjadi dua macam konsep pembelajaran, yaitu pertama supervised learning yang merupakan teknik machine learning yang membuat suatu fungsi berdasarkan data latihan yang sudah ada. Terus dalam hal ini sebentar ya. Nah, yang pertama yaitu di mana ini membuat fungsi berdasarkan latihan yang sudah ada. Nah, dalam hal ini data latihan yang digunakan harus data apa sih namanya, klarifikasi dengan baiknya. Tujuannya dari supervised ini adalah model yang dapat menghasil dari data berdasarkan pola yang dari data lain. Contohnya aplikasi ini adalah klasifikasi email, spam, dan prediksi harga ya. Terus yang kedua yaitu unsupervised learning, di mana teknik machine learning ini sudah menggunakan latihan yang terklasifikasi. Sebaliknya, algoritma ini mencoba menemukan pola atau struktur yang masih tersembunyi dalam data. Tujuan utamanya itu untuk menggunakan data versi pola-pola dalam data. Dan contohnya itu unsupervised learning adalah pelanggan dan dekat. Apa sih namanya? Unsupervised. Nah, terus ini pendidik itu dapat ini dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing. Mungkin materi yang saya sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Risa Ristiandari yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu pokok bahasan mengenai peluang dan tantangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama ada di sini, yang pertama ada personalisasi. Learning cukup fleksibel ya,
dalam membantu siswa belajar. Dengan memanfaatkan algoritma, machine learning ini mempelajari bagaimana siswa ini mengonsumsi informasi gitu. Machine learning juga memungkinkan pelajar untuk bergerak lebih maju setelah mereka benar-benar memahami sebelumnya isi dari pelajaran. Nah, proses ini memastikan bahwa tidak ada siswa yang diabaikan atau ditinggalkan. Bahkan jika ada seorang siswa yang satu-satunya di kelas yang belum memahami isi pembelajaran tersebut, sistem machine learning juga memungkinkan guru untuk memantau siswa secara individual dan membantu mereka pada area-area di mana mereka kekurangan gitu. Nah, mohon maaf. Nah, yang dimana kontras dengan metode pendidikan konvensional gitu, machine learning ini, yang berfokus pada manajemen satu ukuran untuk semua, di mana setiap orang di kelas diajar dengan cara yang sama. Yang kedua ada standarisasi konten pembelajaran. Pada sistem machine learning ini, guru dapat menginstruksikan siswa dengan menggunakan mesin. Mesin ini digunakan untuk menganalisis informasi yang digunakan guru untuk mengajar dan untuk menentukan apakah kualitas konten memenuhi standar atau yang berlaku gitu atau belum. Yang mana mesin ini juga digunakan untuk membantu menentukan apakah konten yang diajarkan kepada siswa sudah sesuai dengan kemampuan intelektual setiap siswanya atau belum gitu. Yang ketiga yaitu ada pengefektifan pembelajaran dan pengajaran. Sistem machine learning ini juga digunakan untuk mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menilai pekerjaan siswa gitu. Selain itu, mesin juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem penilaian yang masih memungkinkan sebagai mungkin ini membantu dalam analisis informasi siswa seperti dalam mendeteksi plagiarisme atau kecurangan. Yang selanjutnya yang keempat ada penyederhanaan tugas. Dalam metode pembelajaran tradisional, guru meluangkan pastinya dalam metode tradisional ini, guru itu lebih banyak meluangkan waktu dalam tugas-tugas yang berulang gitu ya, seperti mengambil kehadiran di kelas atau pengumpulan tugas kelas. Mesin dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas ini dan mengurangi waktu atau kebutuhan guru untuk melakukannya. Jadi lebih sederhana gitu. Dengan demikian, guru akan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih penting seperti memastikan bahwa siswa mereka sepenuhnya memahami materi pembelajaran. Boleh di slide di next. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan machine learning sendiri. Yang pertama ada persaingan dengan sumber daya manusia. Pastinya ya, machine learning ini dapat menyebabkan pengalih fungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan gitu. Atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individualisme karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang sendiri gitu. Bahkan dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawasi oleh guru dan dibina oleh guru gitu. Sehingga lambat laun etika dan manusia khususnya para peserta didik akan menurun drastis. Serta hakikat manusia yang utama yaitu sebagai makhluk sosial akan tergerus gitu. Yang kedua ada privasi dan keamanan data. Tindakan kriminal atau cybercrime di dalam dunia pendidikan, hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan gitu yang sesungguhnya dirahasiakan atau atau negara dengan media ini yaitu ada, boleh di next.
Nah, tantangan yang ketiga ada ketidakmampuan machine learning ini dalam memprediksi perilaku manusia dengan akurat. Tentunya ya ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dari developer ketika mesin dibiarkan bekerja sendirian untuk menggantikan manusia, karena kan tadi seperti yang dikatakan oleh Nur Putri, machine learning ini bukan manusia gitu. Selain itu, untuk proses diagnosis kesalahan yang terjadi cukup memakan waktu juga. Dan yang terakhir, tantangan yang terakhir yaitu kurangnya fasilitas dan pengetahuan dalam pengadaan machine learning. Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi ini termasuk salah satu teknologi yang belum lama muncul gitu, sehingga jumlah orang yang benar-benar mahir masih sangat sedikit dibandingkan jumlah kebutuhan yang ada. Begitu teman-teman. Nah, mungkin segitu saja materi dari saya. Dan Risa dan Nur Putri, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, dalam konteks pembelajaran, pengajaran, dan penelitian, teknologi atau AI atau kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun gitu. Kehadirannya dengan fitur, fungsi, dan tampilan yang baru semakin berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pendidikan, yang mana kecerdasan buatan ini mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Kecerdasan buatan menjadi bagian primer dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa dalam konteks pembelajaran, pengajaran, dan penelitian, machine learning ini memiliki beberapa kemampuan ataupun fungsi yang akan sangat berguna ya, tadi sudah dijelaskan jika diterapkan gitu. Kemampuan tersebut antara lain sebagai rote learning, learning by taking advice, learning from example, learning in problem solving, dan discovery gitu. Nah, tadi juga disampaikan ya peran teknologi machine learning ini dalam bidang pendidikan menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu memecahkan beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru saat ini. Namun seperti halnya dengan teknologi baru lainnya, ada tantangan dan risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan penerapan. Nah, interaksi machine learning terbagi menjadi dua macam. Tadi yang dijelaskan oleh Risa, yaitu yang pertama ada supervised learning, yang merupakan teknik machine learning yang membuat suatu fungsi berdasarkan data latihan yang sudah ada, dan unsupervised learning yang merupakan teknik machine learning yang berusaha untuk melakukan representasi pola sebuah input yang berasal dari data latihan dan tidak adanya pengklasifikasian dari input data. Baik, mungkin segitu dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak mungkin ya video ini dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan gitu. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.